Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-113. Sudah 113 Rabu Senin. 113 Senin, saya ngemeng-ngemeng gini. Yang intinya kita studi kasus. Satu toko Shopee atau bisnis apapun itu yang kita bisa sama-sama cek, karena dari sisi front end yang kita bisa sama-sama cek. Beda halnya kalau seller center atau laporan keuangan mungkin kita nggak bisa sama-sama cek. Tapi kalau ini kita bisa sama-sama cek, jadinya studi kasus. Ini opini saya, Anda boleh banget tidak sepakat, dan mudah-mudahan manfaat buat yang nonton dan khususnya buat yang punya toko. Jadi ini studi kasus ya, studi kasus yang mau dibedah tokonya cek di ganirozeki.com. Ada dua, yang berbayar sama yang gratis. Yang gratis insya Allah masuk segmen ini, tinggal isi Google Form doang. Yang berbayar harganya lumayan mahal, tapi insya Allah bisa ngebuka mata batinnya teman-teman. Jadi karena bukan saya paling jago jualan, bukan, tapi karena alhamdulillah saya udah banyak banget lihat seller center Shopee. Jadi ya insya Allah ya gut feeling saya atau naluri saya mungkin terbangun melihat mana yang bagus, mana yang jelek. Itu aja. Cek aja ya di ganirozeki.com. Nah, Senin ini yang mau saya bedah nama tokonya adalah Damar Leather. Jadi penjual sepatu kulit. Dia penjual sepatu kulit. Komentarnya menarik teman-teman. Lihat ya. Ini nih namanya Kang Asep, ini berarti orang Garut ini kayaknya. Namanya Asep Sopian Thori. Tokonya Damar Leather. Nih, dia nanyanya, "Halo Mas Gani, jadi kendalanya sangat aneh. Gitu pengunjung lumayan ya, sehari 200 sampai 500 perlu dilihat sampai sekitar pengunjungnya 200 sampai 500, halaman produk dilihatnya sampai 1500, alhamdulillah good. CO terkadang cuma kurang dari 10 sehari. Ada juga 2 katanya. Sambil ngiklan juga plus live, ada yang GMV Max, ada juga yang manual ngiklannya. Bisa dibedah Mas tokonya apa yang kurangnya. Foto produk dan lain-lain yang sudah diperbarui juga, tapi ada yang aneh juga gitu. Terima kasih Mas Gani." Oke. Yang menarik ini nih. Ini viewsnya lumayan ya, pengunjungnya 200-an, tapi yang CO-nya 10-an, berarti 10 dibagi katakanlah 10 bagi 200, itu berarti conversion rate 1/20, 0,5%. 0,5% jelek apa bagus? Tergantung pricing sebetulnya. Kalau fashion range harga, sepengalaman saya ya, fashion range harga di 200.000 ke atas tuh 1% udah bagus banget. Udah bagus lah 1%. Di atas 200 ribuan. Ini tadi saya cek tokonya sepatu di range 100 sampai 200. Menurut saya sih umumnya sih sepengalaman saya, sepenglihatan saya di conversion rate itu di 1,5 sampai 2%. Kalau sepatu di range segitu ya. Nah, tapi saya mau bahas soal trafficnya nih. Kenapa bisa kayak gini? Karena saya juga ngalamin ini beberapa kali mungkin ya nggak sering sih, paling 4 sampai 5 kali, yaitu traffic sampah. Apa itu traffic sampah? Nanti akan saya kasih lihat. Jadi traffic terbaik adalah pengunjungnya tinggi, ya nggak? Pengunjungnya tinggi banget, ATCR-nya tinggi. ATCR tuh add to cart rate ya, rasio yang ATC berapa terhadap pengunjung. Lalu CR itu conversion rate, artian yang CO terhadap pengunjung. Jadi kalau pengunjungnya tinggi, add to cart rate-nya tinggi, conversion rate-nya tinggi, ini kan the best. Ini kan idealnya, kita pengen jualan seperti itu. Pengunjungnya banyak, yang ATC-nya banyak, yang belinya juga banyak. Tapi ada sisi paling kirinya. Sisi paling kirinya tentu pengunjungnya rendah, tiket-nya rendah, conversion-nya rendah. Itu berarti kemungkinan besar produknya. Tapi yang jadi soal itu kalau kasus si emasnya kemungkinan itu pengunjungnya tinggi nih. Itu card-nya rendah, conversion rate-nya rendah, atau pengunjungnya tinggi, itu card-nya tinggi, atau ya standar lah, conversion rate-nya rendah. Nah, ini di dua ini, kalau kita terjebak di dua ini memang membingungkan. Yang ini agak mending nih. Jadi orang banyak ATC tapi nggak kasih mahar, tapi nggak check out. Ini agak mending. Ini masih bisa diulik. Contohnya kasih pricing, kasih bundle, kasih apa lagi ya. Jadi coba teman-teman bayangkan aja kalau teman-teman sudah ATC terus nggak jadi beli itu biasanya kenapa? Atau teman-teman tanya orang yang biasa belanja di Shopee sudah ATC terus nggak jadi beli itu biasanya kenapa? Kalau sekarang kan lagi rame begal traffic itu ya. Tapi intinya ini masih bisa dicari solusinya dibanding yang ini nih, yang pengunjungnya tinggi, ATCR-nya rendah, conversion rate-nya rendah. Ini sejujurnya sulit. Ini salah satu contoh kasusnya toko saya nih. Nah ini tokonya jualan Quran.
Ini saya mengalami kasus kayak gini mungkin 5 kali lah dalam hidup saya, 4 sampai 5 kali. Ini trafficnya lumayan, ujungnya saya arsipkan ya yang kayak gini. Ini trafficnya lumayan, saya nggak iklanin. Lumayan 30 hari terakhir 109, udah saya arsipkan 2 minggu yang lalu. Kita lihat ya grafiknya. Kita lihat grafiknya di bulan ini kan bulan Oktober, mungkin di bulan September trafficnya tuh bagus, nggak saya iklanin sama sekali. Jadi wah ini alhamdulillah nih dapat organik bagus nih, alhamdulillah kan. Tuh ini nggak saya iklanin sama sekali. Oh lumayan nih segini lumayan banget organik dengan toko baru. Terus kita lihat yang Oktober sebelum saya arsipkan kalau nggak salah di sekitar sinilah tanggal 3 dan masih ada yang mengunjungi juga. Ini di akhir atau awal atau tengah-tengah September gitu. Oke, ini masalahnya adalah conversion. Saya coba flash sale, dijual 50.000 perak. HPP-nya nggak segitu teman-teman, itu di bawah HPP. Wah pokoknya murah banget lah, siapa sih yang nggak mau beli dalam hati saya. Ternyata nggak ada yang add to cart sama sekali. Berarti apa? Saya jualan Quran mungkin ke orang yang non muslim, kayaknya gitu. Alias trafficnya sampah, mau gimana mau saya jual murah juga nggak akan beli. Karena ya bukan target market. Saya jualan misalkan jualan ban motor ke ibu-ibu, mau dijual murah juga ibu-ibunya nggak ngerti ini ban motor untuk apa, emang harganya segitu gitu, nggak ngerti, nggak akan add to cart, nggak akan juga beli. Itu yang saya sebut traffic sampah, yang tadi saya bilang ya, trafficnya tinggi, yang which is saya nggak tahu itu kenapa trafficnya tinggi. Yang kemungkinan besar sih karena traffic eksternal ya, karena ketika produknya saya arsipkan itu masih ada traffic, udah diarsipkan padahal, jadi nggak muncul ketika search, ketika di ubok manual nggak akan muncul produk saya, tapi masih ada traffic. Artinya orang ngeklik dari link eksternal, entah dari Instagram, entah dari TikTok, entah dari website, apapun itu nggak tahu. Nah ternyata salah target market. Kenapa? Indikatornya adalah add to cart rate-nya rendah, conversion rate-nya juga rendah, otomatis. Ini saya paling suka add to cart rate itu. Kenapa? Karena ini matriks yang paling jujur menurut saya dari konversi, karena orang tuh ATC aja, gak mikirin gratis ongkir, gak mikirin akhir bulan, gak mikirin peak day, ya ATC aja. Itu menunjukkan keminatan. Berarti si traffic sampah ini ya kalau tidak ada yang ATC, karena kan ATC aja, nggak ada yang ATC, berarti trafficnya sampah, bukan target market. Alhasil saya putuskan karena sudah di flash sale dan gak ngangkat juga, trafficnya cuma satu nih yang ATC, nggak check out juga. Ya saya matiin aja, saya arsipin aja, mau apa dilanjutin. Mau apa dilanjutin berat, kalau saya iklanin tambah berat karena itu nih trafficnya 331 ya, tambah berat karena konversinya rendah, nanti akan mahal iklannya, dan menargetkan orang yang salah. Kan si algoritma ini yang mencari keserupaan ya. Kalau dari daftar tamu atau pixel daftar tamunya itu 300 ini adalah, katakanlah, mohon maaf ya, ini bukan Sarah karena saya jualnya Quran. Dari 300 ini non muslim gitu, terus saya iklanin, si algoritma mencari yang non muslim juga, kemungkinan kan berat. Kecuali kalau main manual spesifik mungkin iya ya. Ya begitulah intinya. Kalau teman-teman menemukan kasus yang sama, traffic sampah, atau merasa trafficnya tinggi, nggak ada penjualan, cek dulu add to cart rate-nya rendah atau tinggi. Ini rendah banget, 0,3. Standar toko saya, benchmark toko saya itu di 10%-an kalau nggak salah yang ini. Tuh di 9%. Ini jauh banget di bawah. Kalau jauh banget di bawah, kemungkinan besar trafficnya sampah. Kalau masih 8%, 7% tuh masih bisa diselamatkan sih menurut saya. Ya gitu. Ini jadi kalau yang punya toko coba cek yang RTCR-nya banyak atau sedikit atau banyak. Kalau ternyata sedikit, mungkin produk itu banyak menjaring traffic sampah. Solusinya gimana? Sejauh ini solusi saya adalah di stop aja trafficnya. Yaitu daripada merusak toko, lebih baik di stop aja. Itu solusi saya. Jadi move on ke produk yang lain. Terus kita lihat nih tokonya nih. Tadi saya sudah cek sebetulnya. Ini tokonya namanya tadi apa ya? Damar Leather. Dia jualannya sepatu kulit-kulitan, sebagian besar kulit. Nih kulit. Saya cek yang terlarisnya. Saya cek yang terlarisnya. Saya cek produk serupanya nih, pakai toolsnya punya saya nih. Ini untuk ngecek produk serupa sesuai algoritmanya Shopee.
cek aja cek aja di Gani Rozaki, harganya 100.000 doang, mumpung belum naik, karena akan ada fitur baru. Minggu lalu saya bilang akan ada fitur baru, yaitu ngebuat munculin tabel positioningnya. Cuma ternyata susah implementasinya. sampai saya sewa programmer belum selesai sekarang. Jadi kemungkinan besar nanti kalau udah terimplementasi harganya akan naik, kemungkinan besar. Implementasi apa? Nah ini nih implementasi codingnya, ntar saya copy dulu, saya inspect dulu, saya tambahin, saya tembak pakai codingnya. Boom, nah ini di enter kayak gini langsung muncul positioningnya. Sebenarnya sederhana sih, dari produk serupa ini dibikin tabelnya, tabel dari seluruh produk ini, harganya sama judulnya, sama terjual berapa, lalu dibikin histogramnya. Nah ini si produk ini sebenarnya udah masuk ke kolam yang bagus, ke kolam yang pricing bagus, karena dari histogram ini bisa dilihat dengan pricing 170 sampai 180 ribu itu yang terbanyak. Ada 13 produk dari sekitar ya 20-an produk, 25-an produk. Jadi udah masuk ke kolam yang tepat menurut saya. Cuman masalahnya tadi saya sudah cek agak beda produknya. Jadi kolam pricingnya sudah tepat, tapi produknya agak beda. Ini nih contoh ya, yang di 160 ribuan, 170 ribuan ini terjualnya kalau di totalin ada banyak nih, 28 ribu terjual kalau di totalin ya dari 13 produk tersebut. Ada juga ini yang terjual 28 ribu tapi di pricing sekitar 120 ribuan. Nih di pricing 120 ribuan. Cuman masalahnya ketika saya cek nih, yang kita urutin dari yang terlaris nih, yang pricingnya agak tinggi nih. Nih, Vera Nevada sepatu sneakers. Saya find. Nah ini ternyata bukan sepatu kulit, sepatunya sepatu sport. Terus kita cek lagi, ini Vera Nevada. Kita lihat yang 10.000 terjual ya, nih yang ini nih. Nah yang ini slip on bla bla bla, kita find. Nah ini juga bukan kulit, ini kanvas kayaknya atau apa. Nah, saya curiganya ini udah masuk ke kolam pricing yang tepat, tapi bukan kolam produk yang tepat. Karena yang terlarisnya di produk serupanya bukan kulit. Ini bukan kulit, sini kelihatannya bukan kulit. Ada beberapa juga yang kulit tapi nggak laris-laris amat. Dan ada yang pricingnya rendah banget nih. Misalkan contoh nih yang terjual 10 ribuan, saya urutin. Nih yang 69 ribu nih kulit atau bukan, saya belum cek. Nah, itu bukan kulit. Ini bukan kulit sih, ini si JSI, Tania, dan seterusnya. Nah ini teman-teman yang punya toko mungkin cek lagi ya, saya juga nggak ngerti apakah orang yang memang mencari sepatu non kulit akan pindah hati ke yang kulit ataupun sebaliknya, karena beda. Contohnya gini, kalau saya mau beli bola, saya biasa main bola besar misalkan, saya nggak akan beli bola futsal, padahal sama-sama main bola. Karena bola futsal kan agak kecil dan agak berat gitu, nggak mantul gitu. Saya nggak akan beli bola futsal, saya akan beli bola besar, bola football. Begitu juga sebaliknya, yang biasa main futsal nggak akan beli bola yang gede, karena kalau dimainin futsal beda rasanya. Nah ini soal kulit sama kanvas ini mungkin perlu dicek apakah orang yang nyari sepatu non kulit akan jatuh hati ke yang kulit. Kalau ternyata tidak, diceknya gimana? Survei aja ke customer lama yang udah beli sepatu kulit. Biasanya kalau nyari itu pengen kulit terus nggak, atau banyaknya sepatu kanvas atau sepatu kulit atau gimana. Karena saya curiganya kayak gitu, yang mau kulit aja, nggak mau ke lain hati. Kebalikannya juga sama, yang biasa kanvas aja, nggak mau ke lain hati. Nah itu kudu dicek. Sarannya gimana? Itu satu kudu dicek. Kalau ternyata udah oke, ternyata memang orang yang beli sepatu kulit ternyata beli juga sepatu kanvas, begitu juga sebaliknya. Saran saya cobain diikutin nih yang dimasuk ke kolam yang sama tapi terlaris dengan pricing yang sama. Ini ada 13 produk dengan pricing yang sama, diurutin pricingnya tadi. Nih yang 10 ribuan yang pricingnya sama nih, yaitu nih Vera Nevada sepatu sneaker. Kita lihat. Nah ini diikutinnya gimana? Klik aja, fotonya mungkin diikutin ya, coba kepoin aja, fotonya diikutin, videonya mungkin diikutin, sama baca ulasan. Ini penting teman-teman. Kenapa sih orang pada beli produk ini? Ini penting. Saya juga kalau R&D produk baca ulasan mungkin sampai page 10. Baca kenapa sih orang beli produk ini? Kenapa? Oh ketemu. Oh ternyata unique selling point produk ini tuh ini yang nggak ada di kita. Kita bisa tonjolkan entah di video kita, entah di deskripsi, entah di foto, atau di produk fisiknya kita tonjolkan itunya yang disukai oleh pembeli si produk ini. Jadi amati, tiru, modifikasi.
Gitu teman-teman. Nah yang mau beli tadi tools saya cuma 100.000 doang, tapi saat ini si histogram ini belum muncul. Mudah-mudahan segera deh, saya juga udah gemes pengen segera launching. Saat ini harganya masih 100.000, nanti kalau udah launching yang histogram ini mungkin jadi 200.000 kayaknya. Karena susah teman-teman implementasiinnya. Ternyata nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Dan mungkin histogramnya nanti nggak akan kayak gini, akan dibuat lebih simpel ya. Tapi insya Allah masih manfaat sih untuk nentuin positioningnya. Paling banyak tuh terjual di pricing seberapa. Ini paling banyak di pricing segini, dan paling banyak terjual juga di pricing segitu juga. Tapi ada juga yang di pricing agak rendah di 120 ribuan. Cuma 6 produk tapi mengkontribusi sekitar 28.000 penjualan. Ini sebenarnya sederhana, kalau teman-teman ngitung sendiri juga bisa masuk ke produk serupanya teman-teman. Ini di copy paste aja satu-satu si pricing sama terjualnya. Copy paste aja satu-satu di Excel atau di Google Sheet, bikin histogramnya, bikin tabelnya, bisa sendiri. Tapi lama. Mending beli punya tool saya cuma 100.000. Oke, itu aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang nonton, khususnya yang punya toko. Buat yang mau dibedah tokonya, cek di ganirozaki.com. Insyaallah ada 2, yang berbayar sama yang gratis. Yang gratis cek cuma isi Google Form doang. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.